Bab 1184. 5 dimensi tak terkalahkan. Salahkan. Mileye menemukan bahwa pendahulu yang paling harus disalahkan. Ini sangat tidak adil. Di depan Mileye, kakak perempuan tertua berkata dengan lembut, "Kamu bisa memberikan ruang buku kepada orang lain." Memberikan pada orang lain. Mileye terdiam. Dia mengeluarkan ruang buku. Melihat ke ruang buku di tangannya, dia benar-benar ingin memberikannya. Karena sampai sekarang, hal ini tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga terus membawa masalah baginya. Namun, bencana 5 dimensi akan datang. Jika dia mengirimkan benda ini, bagaimana menghadapi bencana 5 dimensi lakukan? Tidak hanya dia tidak dapat mengirimkannya sekarang, tetapi dia harus menemukan cara untuk membukanya. Seolah memikirkan sesuatu, dia melihat duri aneh di depannya. Lin Siye. Apakah itu wanita misterius di tubuh Lin Siye, atau wanita kuncir kuda? Mereka memberitahunya bahwa dia lemah sekarang. Gadis dengan kuncir kuda berbicara dengan halus, tetapi wanita misterius berbicara secara langsung. Apakah itu salah? Tidak. Namun, apa yang dianggap kuat? Apakah kamu tidak berjalan cukup cepat? Mileye bangkit dan berjalan keluar pintu, melihat ke langit, ada awan putih melayang di sana, dan pikirannya melayang keluar. Saat ini, dia memikirkan wanita bergaun polos. Dia tiba-tiba menemukan bahwa wanita bergaun polos telah melakukan banyak hal untuknya. Banyak yang dia tahu, tetapi lebih banyak lagi yang tidak dia ketahui. Dia telah memberi untuk dirinya sendiri. Selalu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba merasa tertekan. Sekarang wanita bergaun polos masih bisa menanggung banyak bahaya yang tidak diketahui untuk dirinya sendiri, tapi bisakah dia selalu menanggungnya sendiri? Dia percaya pada kekuatan wanita bergaun polos, tapi, seperti yang dikatakan wanita kuncir kuda, hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan. Mileye menarik napas dalam-dalam, dia benar-benar harus bekerja keras. Sebelumnya, wanita misterius ingin mengambil Lin Siye, tetapi dia tidak berdaya. Jika wanita misterius itu berasal dari alam spiritual, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak ingin mengalami keputusasaan yang tak berdaya itu lagi. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah ketidakberdayaan. Namun, dia benar-benar bekerja sangat keras. Namun, musuh ini semakin kuat dan kuat, jumlahnya juga semakin banyak. Terutama sebab dan akibat yang tidak dapat dijelaskan ini padanya. Ketika dia masih muda, dia mengira bahwa manusia akan menaklukkan alam, tetapi kemudian, ketika dia menjadi lebih kuat, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dalam banyak kasus, semakin kuat dirimu, semakin tidak berdaya kamu. Karena semakin kuat kamu, semakin banyak yang kamu tahu. Terkadang, mengetahui lebih banyak bukanlah hal yang baik. Pendahulu. Dia mendapatkan menara penjara alam, yang merupakan peluang besar, tetapi pada saat yang sama juga merupakan bencana. Sejak dia datang ke 5 dimensi, dia telah menemui banyak masalah karena ruang buku. Selain itu, masalah ini mungkin masih ada. Karena pendahulu. Dia tidak tahu siapa pendahulu, tetapi dia tahu bahwa identitas pendahulu pasti akan membawa masalah besar baginya. Bagaimanapun, dia akan bersiap untuk yang terburuk dalam segala hal. Kini wanita bergaun polos sudah tidak ada dan wanita kuncir kuda tidak lagi muncul. Semuanya hanya bisa dia tanggung sendiri. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menoleh untuk melihat kakak perempuannya. Aturan tahu berkumpul bersama, apa yang akan terjadi? Kakak perempuan itu berkata dengan suara yang dalam, 5 dimensi tidak terkalahkan. 5 dimensi tak terkalahkan. Mileye ragu-ragu,
apakah ini agak dibesar-besarkan? Kakak perempuan tertua memandang Mileye, Tuan tidak sebaik pemilik 3 pedang di menara, tapi jangan lupa bahwa menara kecil dan 9 aturan Tao pernah bertarung melawan mereka bertiga. Mileye terdiam. Menara penjara alam pernah bertarung 3 orang dengan wanita bergaun polos. Meski akhirnya diledakkan, ini cukup membuktikan betapa mengerikannya menara kecil itu. Pada dasarnya tidak ada seorang pun di alam semesta 5 dimensi yang mampu melawan ketiganya. Kakak tertua berkata lagi, aku sudah menghubungi 3 aturan Taos lainnya, mereka akan bergegas kembali. Pada saat itu, semua aturan Taos akan kembali ke posisinya, dan kamu akan ketakutan karenanya. Mileye tersenyum dan berkata, aku menantikannya. Kakak perempuan tertua memandang Mileye, masalah terbesarmu sekarang adalah tingkatan alam. Jika tingkatan alam tidak membaik, bahkan jika aturan Tao kembali, kamu tidak akan mengungkap kebenarannya. Tingkatan alam. Mileye mengangguk, aku tahu. Dia baru sekarang berada di alam reinkarnasi. Meskipun dia bisa menggunakan domain pedang untuk mencapai alam Terobos, tetapi ini sama saja dengan mengambil jalan pintas. Intinya, harus ditingkatkan. Namun, dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Mileye meninggalkan ruangan, seorang lelaki tua berdiri tidak jauh di depannya. Benyamin B. Ini adalah pembantu yang ditinggalkan oleh gadis kuncir kuda. Mileye berjalan di depan Benyamin B. Benyamin B dengan cepat memberi hormat, Tuan Muda Ye. Mileye menggelengkan kepalanya, senior, kamu bisa memanggilku Mile saja. Benyamin B ragu-ragu, lalu mengangguk, oke. Mileye memandang Benyamin B, apakah kamu pemimpin kuil? Benyamin B mengangguk, ya. Mileye berkata, bagaimana situasi saat ini di alam spiritual? Benyamin B melirik Mileye, setelah waktu ini, alam spiritual sama sekali tidak mungkin memprovokaimu. Jika dia tahu bahwa Mileye memiliki tuan yang begitu menakutkan di belakangnya, dia tidak akan datang ke sini bahkan jika dia dibunuh. Gadis kuncir kuda itu terlalu menakutkan. Seolah memikirkan sesuatu, Benyamin B berkata lagi, Mile, bisakah orang-orang dari ajaranku datang ke sini? Mileye memandang Benyamin B, apakah kamu ingin orang-orang dari ajaranmu datang ke alam semesta 5 dimensi? Benyamin B mengangguk, sejujurnya, energi spiritual di sisi alam spiritual sangat buruk sekarang, dan tidak cocok untuk kultivasi. Itu sebabnya alam spiritual datang untuk merebut ruang buku. Karena kami ingin menggunakan ruang buku untuk menyerang 6 dimensi. Pada saat ini, ada cibiran dari samping. Mileye menoleh untuk melihat, tidak jauh, Cliffly datang. Cliffly menatap Benyamin B, serang 6 dimensi. Lebih baik alam spiritual memikirkan diri sendiri dulu. Benyamin B berkata dengan tenang, jika tidak ada penghalang alam semesta, alam spiritualku akan langsung menuju ke 6 dimensimu. Cliffly tersenyum dan berkata, kalau pergi ke 6 dimensi, kalian hanya akan bunuh diri. Benyamin B melirik Cliffly, tapi diam saja. Mileye tiba-tiba menatap Cliffly, Senior Lee, terima kasih kali ini. Cliffly berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye tidak usah bersikap sopan. Kali ini, tanpa kita, Tuan Muda Ye tetap dapat mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Nyatanya, dia sama sekali tidak panik, karena ada Master Super di belakang Mileye. Wanita bergaun polos. Jika wanita itu muncul, domain spiritual ini mungkin akan hilang dari dunia. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa alih-alih wanita bergaun polos, seorang wanita bersenjata muncul. Yang lebih tidak terduga adalah wanita dengan pistol itu sangat menakutkan.
Kebenaran di balik Mileye terlalu menakutkan. Saat itu, istana terpadu ingin merampok ruang bukunya. Memikirkan hal ini, rasa takut tiba-tiba muncul di hati Cliff Lee. Mileye tiba-tiba berkata, "Senior Lee, siapa yang memintamu turun dan membantu?" Cliff Lee menarik pikirannya, dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu detailnya, kami diperintahkan untuk turun." Mileye bertanya, "Tuan Aula Pengetahuan?" Cliff Lee mengangguk, "Ya." Mileye sedikit bingung, mengapa dia membantuku. Benjamin B di samping juga memandang Cliff Lee, inilah yang ingin dia ketahui. Mengapa 6 dimensi turun untuk membantu Mileye? Ini tidak normal. Cliff Lee ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu secara spesifik, tetapi itu pasti terkait dengan wanita senior bergaun polos itu." Wanita bergaun polos. Mileye terdiam. Faktanya, dia sudah menebaknya. Pada saat ini, Cliff Lee tiba-tiba berkata, "Mile, bencana 5 dimensi sedang mendekat di dunia ini, mengapa kamu tidak pergi ke 6 dimensi bersama kami?" 6 dimensi. Tidak jauh, Benjamin B melirik Mileye, dia sebenarnya sedikit terharu. 6 dimensi. Faktanya, jika 6 dimensi dapat membiarkan orang naik sesuka hati, mereka akan langsung naik. Karena sekarang baik 5 dimensi dan alam spiritual harus melalui bencana 5 dimensi. Orang-orang ini sangat kuat dan mungkin dapat hidup di bawah 5 dimensi, tapi bagaimana setelah selamat? Di dunia setelah bencana 5 dimensi, energi spiritual sangat langka dalam waktu singkat. Pada saat itu, sama sekali tidak cocok untuk kultivasi. Oleh karena itu, bagi mereka para master teratas, 6 dimensi adalah pilihan terbaik. Namun, 6 dimensi tidak mungkin membiarkan mereka naik. Namun, pada saat ini, Mileye memiliki kesempatan untuk naik secara langsung. Benjamin B masih merasa sedikit rumit. Ini berbeda bagi orang yang memiliki pendukung. Apa yang harus orang lain perjuangkan dengan hidup mereka, mereka tidak perlu memintanya sama sekali, tapi memilikinya secara langsung. Perbedaan antar manusia memang besar. Pada saat ini, Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan naik." Cliff Lee ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kalau kamu di sini, kamu akan mengalami bencana 5 dimensi." Mileye tertawa, "Teman-temanku, semuanya ada di sini." Cliff Lee menghela nafas dengan suara rendah. Nyatanya, mereka berharap Mileye naik ke istana terpadu. Jika Mileye bisa naik, istana terpadu setara dengan memiliki sekutu super ekstra. Sayang sekali Mileye tidak bisa meninggalkan orang-orang ini di sini di 5 dimensi. Namun, dia sangat jelas bahwa 6 dimensi tidak mungkin membiarkan semua orang ini naik, dan urutan 6 dimensi saat ini tidak dapat dipatahkan. Jika tidak, 6 dimensi akan mengikuti jejak 5 dimensi dan alam spiritual. Mileye tersenyum dan berkata, "Hati senior dan 6 dimensi, aku, Mileye mengerti." Cliff Lee melirik Mileye dan sedikit tersenyum, "Mileye setia kepada saudara-saudaramu, aku mengagumimu. Tuan Aula Pengetahuan telah memberitahuku bahwa jika kamu berubah pikiran, kau bisa hubungi kami kapan saja." Mileye tersenyum dan berkata, "Hubungi kalian." Cliff Lee mengangguk, "Teman kecil, kamu bisa menemukan Tiandao 5 dimensi di sini." Tiandao 5 dimensi. Mileye terdiam, mungkinkah 6 dimensi alam semesta turun membantu ada hubungannya dengan wanita itu juga? Cliff Lee tiba-tiba berkata, "Teman kecil, aku akan pergi dulu." Mileye menangkupkan tinjunya ke arah Cliff Lee, "Hati-hati." Cliff Lee mengangguk, "Hati-hati." Setelah berbicara, dia langsung menghilang bersama Master Alam Semesta 6 dimensi. Saat ini,
Benyamin B tiba-tiba berkata, Miley, sebenarnya kita bisa membawa semua orang di alam semesta 5 dimensi bertarung ke 6 dimensi. Miley menatap Benyamin B. Benyamin B tersenyum dan berkata, 6 dimensi tidak memiliki bencana 5 dimensi, kita. Miley tersenyum dan berkata, bagaimana setelah naik ke atas? Benyamin B tercengang, lalu berkata, setelah naik, setiap orang tidak perlu mengalami bencana 5 dimensi, semuanya. Miley menggelengkan kepalanya, tidak lama lagi dimensi ke-6 juga akan mengalami bencana 5 dimensi. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melihat sekeliling, lalu berkata dengan lembut, alam semesta ini perlu diubah, jadi biarkan aku mengubahnya. Bersambung.